suasana kegelisahan orang tuanya yang itu dapet banget gitu. Jadi emang bagus sih film ini. Ketika aku nonton film ini memang tidak berekspektasi kalau misalkan bakal sedikit ya adegan-adegan yang akan ditampilkan, tapi menurutku walaupun sedikit adegan yang ditampilkan itu tidak mengurangi nilai dari esensi dari novel Laut Bercitra sendiri. Berhubung saya juga suka sama tentang tragedi-tragedi di 98, saya kayak waktu nonton ini bener-bener nangis banget. Setelah menonton filmnya, saya merasakan perasaan yang sangat diwakilkan melalui film tersebut. Tepuk tangan untuk Mbak Aryani Williams. Dan tentu saja satu lagi yang kita tunggu-tunggu dari tadi ya kan, mau ditanya-tanya nih kayaknya udah banyak banget yang nggak sabar mau ketemu dan juga mau tanya-tanya. Tentu saja kita akan panggil Mbak Leila Eskudori. Tadi Mbak Leila sudah hadir di sini. Tepuk tangan untuk Mbak Leila Eskudori. Mbak Leila dan Mbak Aryani ngobrol-ngobrol ya. Sebelum teman-teman nanti tanya-tanya, aku mau tanya dulu dong. Pertanyaan pertama untuk Mbak Leila, tapi nanti setelah itu ke Mbak Aryani ya. Itu tadi filmnya kan 30 menit Mbak Leila. Bukunya Mbak Leila itu kan ratusan halaman. Mengalih wacanakan dari satu buku tebal ke film yang panjang 2 jam gitu ya, 2 jam atau 2 jam setengah gitu, 1,5 jam ke atas gitu, itu aja milih adegan-adegan yang mau dimasukin susah gitu. Mbak Leila gimana caranya berantemnya kalau ada berantem sama Mbak Prita itu sutradaranya teman-teman, supaya bisa adegan ini masuk nih, adegan ini enggak gitu, tuh gimana Mbak Leila? Silakan Mbak Leila. Oke, pertanyaan pertama itu adalah sebenarnya simpel aja. Kami itu, kalau saya ngomong kami itu teman-teman saya di dalam film itu ada Wisnu Darmawan yang menjadi produser Laut Bercerita film pendek ini. Dia tuh adalah manajer dari Dian Sastrowardoyo dan juga ada di Yayasan Dian. Biasanya dia tuh udah selalu membantu saya setiap kali launching Nadira, launching pulang, itu selalu bantu. Pokoknya saya tuh cuma tinggal bikin memilih apa yang dibaca oleh kawan-kawan dari film untuk di stage, di panggung. Jadi kita selalu bikin theatrical reading, baik Nadira maupun pulang itu theatrical reading. Nah, waktu Laut Bercerita itu saya kan biasanya memang kirim draft awal ke beberapa pihak, selain ke Christine dari KPG yang mengedit dan Endah Sulawesi yang juga mengedit. Saya kirim ke teman-teman, termasuk Wisnu, termasuk para aktivis yang menjadi narsum saya, yang menjadi narasumber saya, untuk mendapatkan pendapat awal gitu, karena ini berdasarkan terinspirasi dari kisah nyata gitu ya, dari orang-orang nyata, dan tapi inspirasi, artinya bukan memoir mereka, tetapi inspirasi. Jadi saya ingin mempunyai justification, ini cukup mewakili nggak? Karena mereka yang memang mengalami siksaan itu dan seterusnya. Nah, mereka semua rata-rata mereka sangat suportif. Mereka cuma mengatakan di awal, draft awal sekali mereka bilang itu orang-orangnya terlalu alim, Leo. Nah, waktu itu saya sangat percintaannya tuh sangat steril lah begitu. Terus mereka bilang, apaan sih lo kan angkatan yang lebih tua dari kita, pasti lo tahu kita tuh nggak sesteril itu gitu. Okay. Jadi saya oke, gitu, dan saya sampaikan juga ke Christine, dan Christine juga iya memang di zaman itu memang mestinya tidak sekedar senyum-senyum pegangan tangan aja gitu. Oke, fine. Jadi hanya itu, yang lain-lainnya bagian siksaan, bagian
saya tuh yang ngerinya tuh bagian aktivitas kebelangguan segala macam gitu. Saya merasa ini mewakili. Nah mereka bilang oke banget, mereka senang banget bacanya. Nah Wisnu itu reaksinya yang paling berbeda, dia langsung, Mbak kita bikin film yuk, gitu film. Terus saya langsung, what? Film apaan? Film pendek untuk nanti launching bukunya. Terus saya bilang itu belum jadi buku ya, baru awal sedang lagi dibaca sama Christine, diedit, balikin lagi, pokoknya lagi mau bolak-balik ini proses itu. Saya bilang, wah kalau film pendek pun kan perlu biaya, perlu rekrutmen, perlu sutradara, perlu aktris, aktor. Aku nggak sanggup karena aku tahu betul waktu aku kami bersama bikin Dunia Tanpa Koma itu organisasinya panjang dan ribet. Terus dia bilang, udah Mbak pokoknya bikin aja skrip, nanti gue cariin cara gimana. Oke. Jadi karena saya bilang saya harus ke Ubud, saya harus ke Australia, saya diundang ke beberapa tempat. Jadi saya bikinin skrip awalnya nih hanya adegan penjara di bawah tanah. 10 menit aja. Saya bilang oke no, gue bikinin ini 10 menit pembahasan kenangan dan rasa rindu kepada masakan ibu dan sebagainya gitu lah. Dan rasa rindu pada Anjani dan sebagainya. Di antara siksaan-siksaan itu. Jadi nggak ada tuh tadinya keluarga, makan-makan tuh belum nggak ada. Pokoknya benar-benar saya pikir supaya simple dan murah. Jadi satu lokasi aja. Satu lokasi aja ya. Nah nggak taunya kan udah rekrut, udah ajak Prita, ajak kita sebagai produser pelaksana, ajak Prita. Wah terus jadi pulang dari Australia saya ketemu mereka, langsung saya dicolek-colek sama Prita. Mbak, ini kan bagus bagian asmara, kan bagus ini tentang kehilangan bla bla bla. Jadi gimana? Iya tambah aja Mbak. Terus saya bilang mesti ngomong sama produser karena karena saya pengalaman waktu di Dunia Tanpa Koma, begitu kita menambah adegan, artinya itu menambah budget, menambah lokasi dulu kan, lokasi itu udah beda tuh, itu rumah kan. Nah, nambah budget, nambah segalanya, aktor aktris segala macam. Jadi berarti lu masih ada ibu bapak nih, saya bilang gitu. Saya sih oke aja, tapi ini nambah nih loh ya. Terus bilang ya udah bikin aja dulu. Ya udah saya bikin adegan itu. Terus pas baca lagi, wah nih Mbak, kita mesti bikin underwater nih Mbak. Ya elah nih ini mah bukan 10 menit lagi. Jadi underwater tuh meskipun saya bukan seorang produser, saya tahu itu akan mahal. Terus saya bilang, wah tanya lagi dong sama Pak Produser. Udah Mas Wisnu sama Mbak Gita kita udah ini setuju. Ya udah tambah lagi. Jadi akhirnya saya merombak bentuk skripnya menjadi kenangan si laut yang sudah mati sedang berbicara pada kita dan mengenang apa yang sedang terjadi secara tentu saja tidak seperti di dalam novel ya, tidak mungkin. Jadi kita memilih beberapa hal yang kira-kira penting untuk laut gitu. Apa yang dia ingat, makan malam kekasihnya, ya ibu bapaknya, masakan ibunya, kemudian kasihnya adiknya, itu yang dia ingat gitu. Jadi kira-kira itu dan telepon bapaknya juga ya, karena itu juga satu bagian yang menurut Nezar sebagai narasumber saya yang utama, dia bilang itu salah satu peristiwa yang sangat yang membuat dia gentar karena orang tuanya diteror terus, didatengin, terus disuruh telepon, dia suruh pager dulu, ada yang namanya pager ya kawan-kawan. Nah jadi itu aja yang saya masukkan. Kemudian ya udah mereka syuting dan saya senang sekali Prita betul-betul treatment sesuai dengan visual yang dia bayangkan. Jadi ini udah betul-betul karyanya Prita gitu. Karena saya menyusunnya misalnya underwaternya itu di depan, jadi laut ditembak, terus dia tenggelam, terus di depan ya. Tapi kemudian Prita Mbak kita pindahin ke belakang, sehingga ada keagungan laut meskipun dia mati, tapi dia mati untuk sesuatu yang penting. Oh iya benar, oke keren banget. Jadi banyak sekali treatment yang dia ubah, jadi susunannya dia ubah dan saya senang sekali karena memang dia lah sutradaranya.
Ya, dan dapat banget ya Mbak emosinya ya. Termasuk bagian hitam yang tadi diingatkan Mbak Aryani ke teman-teman di bagian depan ya Mbak ya. Ya, itu saya nulisnya nggak membayangkan hitam. Saya pokoknya saya waktu itu udahlah, memang benar-benar mau 30 menit kita bikin aja intro yang di atas bukit, eksekusi, dia ditendang. Dan saya tahu itu akan ribet, saya tahu banget itu pasti ribet. Tapi saya nggak mau, saya bilang udah gue udah diminta tambah-tambah, gue sekalian aja gitu kan. Lo mau pusing aja sana kita. Terus ternyata Prita jago siasat sekali, dia melihat ini. Saya bilang, Prit, kalau lo mau buang silakan, lo mau cut silakan, I don't care anymore, just do it gitu. Kalau lo mau potong gak usah izin gue lagi. Saya bilang, enggak, kita tetap bikin, tapi ini kita bikin gelap. Terus nanti ada suara, wah keren tuh Prit. Saya bilang gitu. Jadi karena ini siasat, dengan budget yang seadanya. Jadi kita benar-benar main di pemain-pemain yang luar biasa ini ketika di adegan yang berikutnya. Oke. Sebelum ke situ penasaran lagi gimana ceritanya Mbak Leila atau mungkin Mbak Prita dan tim produser memilih yang ibunya laut itu Mbak Aryani aja gitu. Nah, kalau casting terus terang saya nggak ikutan karena saya lagi di Australia. Saya lagi di Australia. Jadi mereka cuma lapor. Mereka cuma bilang, Mbak, ini waktu pendek. Kita kan KPG pokoknya udah book tempat di IFI tanggal 12 Desember 2017 sesuai dengan ulang tahun laut, sesuai ulang tahun saya. Jadi udah 12 Desember. Jadi mereka waktu itu syuting akhir Novembernya ya, aku ingat banget tuh akhir November. Jadi waktu mereka udah casting, mereka cuma ini aja kirim ini ke saya, Mbak, karena ini waktunya pendek, kita tidak mungkin memakai pemain-pemain yang baru-baru. Kita memakai pemain yang jam terbangnya udah tinggi, which means pemain yang udah terkenal. Saya bilang, terserah lu dah. Lu mau apa udah, karena aku benar-benar udah nyerahin. I was very busy. Ubud kita soft launching laut, kemudian di Australia juga membahas laut di ANU sama Melbourne. Jadi saya serahin sama lo. Terus pas mereka itu, oke, jadi lautnya Reza ya Mbak. Wow. Saya langsung really wow. Nah, karena saya pikir kan ini produksi kecil-kecilan. Jadi saya kan pikir siapalah gitu. Reza. Dia mau dia bilang, dengan sukarela nih ya. Jadi ini bukan fee, artinya ini bukannya fee yang profesional. Enggak, dia suka banget ceritanya dan dia merasa itu penting. Udah terus Dian Sastrowardoyo. Terus kalau Lukman malah menyodor-nyodorkan diri gitu. Malah gue mau ikut dong. Terus dia jadi apa aja gitu. Terus dan kita bilang, wah kita udah kehabisan semua keisi. Akhirnya ya udah Lukman lo jadi intel ya. Lo jadi wah boleh Mbak gitu. Jadi kita merasa privilege banget ya dengan semua pemain-pemain ini. Terus Mbak Aryani jadi ibu dan Tio menjadi bapak. Oke, keren banget. Dan Ayu Sita menjadi adik. Ayu Sita menjadi Asmara Jati. Nanti kita cerita soal itu juga ya Mbak ya. Tapi ke Mbak Aryani, nah mungkin Mbak Aryani jadi punya cerita nih sebenarnya. Gimana awalnya diajak untuk ikutan film Laut Bercerita ini, siapa yang menghubungi, terus gimana gitu, masih ingat nggak Mbak? Masih, silakan Mbak. Terima kasih, saya suaranya nggak hilang ya, nggak apa-apa ya. Waktu itu 2017, saya lagi di Bali, waktu itu Gedung Agung lagi meletus. Saya di Jerman mengumpulkan uang untuk para korban di sana. Tapi menurut saya korban itu kan yang di Bali itu kita menghibur tiap minggu, saya membawa seniman ke sana sehingga anak-anak gitu. Dan ketemu Wisnu, kebetulan saya sudah kenal Wisnu agak lama. Wisnu cerita, Mbak ada gini-gini loh, tapi kamu mesti casting deh, soalnya kita nggak punya reference mainnya kamu, kecuali satu film itu aja. Dan dalam film itu kamu jadi orang Bali, sekarang kamu menjadi orang Solo. Aku bilang, aku juga orang Solo. Ya nggak, kan kuliah di Jebres orang Solo ya, orang Kendengan. Terus saya bilang, oke, terus pakai WA aja, dikirimkan teks, saya baca dengan berbagai versi. Terus 3 hari kemudian, oke, kamu terbang ke sini, lihat di rumahku aja, nggak usah kemana. Itu benar-benar kayak
friendly gitu ya, nggak ada pretentious, nggak ada apa-apa, benar-benar menyenangkan. Dan Mas Tio itu saya kenal satu hari sebelum syuting. Oh ya ampun, oke. Saya bilang, aduh bisa nggak saya kenalan sama Mas Tio sebelumnya? Aduh susah nih Mbak, nggak punya. Aduh biarkanlah saya kenalan sekali aja. Orang namanya suami istri punya anak 2 masa nggak kenalan ya? Sebelumnya. Terus di organisasi jam 10 malam kenalan di sebuah kafe di Kemang. Saya duduk seperti ini, Mas Tio udah nunggu di sana. Saya datang tanpa mandang wajah dia, saya taruh tangan saya di pangkuannya dia. Saya ngetes dulu dong, apakah dia suamiku apa tidak? Oke. Terus dia tanpa mandang saya, tanganku dipegang aja. 5 menit kita nggak ngomong. Yang lain udah gini, ini Ngapain? Gitu ya. Prita dan yang lain, ini ada apa? Terus kita saling pandang. Oke, kita main. Udah, itu aja. Harus ada koneksi, ada koneksi. Gemes banget sih Mbak Aryani. Berapa lama persiapannya sebelum akhirnya syuting? Berapa lama tuh? Ingat gak Mbak? Apa itu persiapan? Oh nggak ada, itu kan syutingnya 3 hari nih Mbak. Terus sebelumnya nggak ada, udah benar-benar itu tadi tuh ya? Si ini ya? Kan saya udah bilang tuh si Prita bilang Mbak ini karena waktunya mepet, jadi kita tuh tinggal langsung. Biasanya kan kalau untuk teman-teman yang mungkin tidak menyadari proses syuting itu biasanya ada yang namanya reading, kumpulin, terus lagi itu reading. Mereka belum hafal tapi reading skripnya. Dan nantinya biasanya sutradaranya akan mengarahkan. Di sini kamu sedih karena begini. Dikasih backgroundnya, dikasih apanya. Itu udah nggak ada waktu lagi. Jadi makanya dia bilang kita akan ngambil orang-orang yang jam terbangnya tinggi. Nggak ada tuh yang baru 2 nggak belajar lagi. Jadi gini loh. Ini contoh. Waktu Reza voice over itu kan ada yang Namaku Laut itu kan voice over. Itu Prita tuh gila banget. Dia bikin suasana supaya Reza jangan kan sebelumnya kan kalau lagi nggak syuting kan orangnya pecicilan kan. Nah begitu pas masuk situ sama Prita dibikin gelap studionya terus dia pasang lilin. Nah jadi kan suasananya seperti itu. Terus saya nggak ada di situ. Saya hanya datang di hari kedua yang ada Mbak Aryani juga. Tapi saya melihat video-videonya kan suka direkam. Lalu ketika Reza membacanya kan namaku Laut gitu. Nah, kemudian nama sama jadi petunjuknya sutradara saat itu juga. Biasanya kan lagi reading nanti sutradara bilang enggak, lo terlalu happy di sini. Lo harus sedih, lo harus kan gitu. Nah, itu Prita karena waktu sudah itu dia petunjuknya pas lagi shoot gitu. Di waktu rekaman dia bilang, "Rez, ingat ini kamu sudah mati tapi sedang bercerita dengan penuh kepedihan kepada orang-orang tentang ibumu, bapakmu, kekasihmu, adikmu gitu loh. Jadi ada sesuatu yang tidak tergapai. Baru dia Namaku Laut kan gitu kan. Jadi itu hal-hal seperti itu benar-benar on the spot istilahnya gitu. On the spot, tidak dengan latihan-latihan kan, makanya tadi Mbak latihan lapangan, nggak ada persiapan. Jadi persiapannya ya saat itu juga. Gokil. Bener. Gokil sih ini, gokil banget sih. Oh, aku baru paham sekarang. Jadi proses reading nggak ada. Kalau kata produsernya, ini project nekat. Tapi dia jalannya jadi jauh ya Mbak si Project Nekat ini ya? Iya, sampai tahun ke-6 ya. Sampai tahun ke-6 ya dari 2017. Mbak Lela waktu kan sebenarnya waktu ngobrol sama Mas Wisnu pertama kali ngomongin ini kan buat nemenin launching gitu kan ya. Nemenin launching di 12 Desember 2017 gitu. Ketika kemudian jadinya seperti ini dari 10 menit kemudian jadi 30, terus kemudian banyak permintaan jalan kemana-mana, itu kebayang gak sih Mbak Lela maksudnya kayak loh ternyata dia punya jalannya ya gitu, beda nih sama si buku gitu, maksudnya dia nggak ngikutin nggak nemenin buku gitu, tapi kayak ya filmnya ada ininya gitu. Sebenarnya kadang-kadang tawarannya juga kadang-kadang hanya diskusi buku
Diskusi buku. Tapi saya sering nawarin, yuk sekalian aja nonton. Jadi sebenarnya terbalik gitu. Di beberapa kayak waktu itu di kampus di UI apa tuh mereka maunya diskusi buku sebetulnya. Tapi saya bilang sama Bu Milani waktu itu, Mel sekalian aja nonton film gitu. Karena waktu itu masih tahun 2018 pada belum semua membaca. Akhirnya oke deh, cuma 30 menit oke gitu. Jadi kadang-kadang undangannya sih sebenarnya buku, tapi saya yang di add-on jadi tambahan. Nah tapi kalau undangannya nobar, ya udah sekalian gitu. Karena memang penulis skripnya saya dan orang juga sering bertanya tentang novelnya. Waktu mau memilah dan memilih nih Mbak, antara adegan ini jangan dimasukin deh, ntar terlalu spoiler gitu. Itu ada nggak sih Mbak kayak mikir gitu enggak ya? Atau enggak, kita udah sama-sama, kita nggak bisa, mesti ingat ya kita nggak ada kemewahan untuk berpanjang-panjang gitu ya. Nanti mungkin kalau kita bikin film lebarnya mungkin ada kesempatan itu, tapi kalau ini kita nggak ada privilege untuk berlama-lama enggak. Jadi begitu Prita bilang Mbak tambahin kehilangan, ya udah ya saya langsung milih meja makan gitu. Terus ini ada Anjani gimana nih, mau ada pacaran gimana? Ya oke, pacarannya kita bikin moderat lah ya. Jadi makanya dibikin sekedar pandang-pandangan gitu ya. Terus jadi kita bahasanya sama antara saya sama Prita. Jadi kalau dari tadi yang Anda membayangkan debat itu nggak ada sih sebenarnya. Karena benar-benar gini oke gitu. Saya cuma kaget aja karena tadinya Wisnu bilang 10 menit jadi 30 gitu ya, terus ya udah jadi 30 menit. Oke. Mbak Aryani, mau tanya ke Mbak Aryani lagi, bagaimana kemudian di waktu yang singkat itu, tadi kan Mbak Aryani udah cerita tuh ya ketemu Mas Tio cepat, maksudnya nggak punya waktu untuk kenalan sama anak-anak juga gitu. Gimana melakukan pendalaman menjadi ibunya Laut dan kemudian menjadi ibunya Mara gitu? Itu gimana tuh? Ada proses tersendiri nggak yang dilakukan Mbak Aryani? Sebenarnya nggak ada proses ya sama sekali, karena itu hal yang sama. Semua adegan yang di kamar tamu, yang makan, kawan nelpon, itu semua di rumah yang sama. Dan itu dalam satu hari itu luar biasa sekali. Jam 6 pagi kita dandan udah sampai jam 8 malam atau 9 ya, lama sekali. Tapi tek gitu. Jadi kita nggak punya proses, karena oke, kamu giliran yang ganti baju gini, kita jalan aja. Tapi untungnya karena itu krunya luar biasa sekali, saya jarang sekali merasakan koneksi antar pemain itu, karena kita merasa kita support satu sistem, kita seperti satu keluarga yang benar-benar gitu ya. Karena kalau ada yang bangun mau syuting, oke, silakan di kayak semangatin gitu ya, udah selesai, udah jadinya benar-benar salah satu hari yang paling menyenangkan di antara banyak syuting yang kalau saya ingat ya, itu relax dan persiapannya ya udah, saya kehilangan anak. Yang sebelum saya ke sana, saya ambil rasa itu, bagaimana rasanya kehilangan, ya sudah, main aja, jadi aja gitu. Sebenarnya nggak ada banyak, di sini nggak ada. Di film itu semua kita dituntut merasa dan menjadi gitu ya, becoming whatever gitu ya. Itu luar biasa sekali. Itu terima kasih juga dengan Mbak Lela dan semua orang yang bekerja di sana, benar-benar seperti satu kesatuan, saling dukung-mendukung. Barangkali juga karena kita tahu itu semua kan kerja sukarela ya, dibilang ya. Itu yang membuat energinya luar biasa. Luar biasa, ya. Kalau lihat behind the scene-nya kan juga kelihatan ya bagaimana setiap individu gitu ikutan terlibatnya tuh penuh gitu ya di film ini. Mbak Aryani sempat ketemu juga sama ibu-ibu itu ya, ibu-ibu aktivis itu ya? Itu pengalaman yang luar biasa. Saya memperkenalkan diri saya bilang saya berterima kasih sekali boleh memainkan atau menjadi kalian dalam film ini. Saya hanya bilang halo gitu aja, mereka langsung peluang, langsung nangis-nangisan gitu ya, karena mereka merasa sangat wow kita dilihat. Mereka tiap hari bertahun-tahun hari Kamis di depan istana
hanya ingin bertanya di mana anak saya. Dan saya sebagai seorang ibu juga bisa merasakannya. Gak bisa tidur, gak bisa itu pikirannya putar-putar di mana anakku, seperti itu. Itu mereka lakukan bertahun-tahun. Hari itu merupakan hari yang tidak saya lupakan, begitu menyentuh. Gak bisa cerita deh rasanya itu, ya menyakitkan sekali ya. Kita yang cuma berada di depan mereka aja merasakan sakitnya, bagaimana dengan mereka yang mengalaminya. Iya. Itu berarti ketemunya saat Kamisan gitu ya, saat Kamisan ya? Atau sebelumnya sudah sempat ketemu? Jadi kalau saya kan karena narasumber saya, mereka sebagian dari mereka narasumber saya, Iya. tapi itu juga lagi-lagi tambahan. Jadi di dalam skrip tuh nggak ada. Oke. Nggak ada. Kemudian Wisnu dan Prita, Mbak, jadi mereka tuh kayak tiap minggu ada aja Mbak. Gitu. Jadi saya kalau udah dapat WhatsApp di grup itu, Mbak, itu saya udah dapat apa lagi nih, gue disuruh tambah apa lagi nih gitu. Ini udah November nih gitu kan. Kenapa? Ini kita kayaknya mau nambahin Kamisan, oh my god, gitu kan. Saya oh my god karena saya tahu itu kan Kamisan hanya hari Kamis. Iya. Ngumpulinnya gimana? Iya kan? Karena lu pada gue, enggak, pokoknya syuting 3 hari itu tetap, tapi one of the Thursday kita akan ambil beneran seperti sebuah dokumenter, tentu dengan Mbak Aryani dan Ayushita. Bisa tuh saya bilang, pokoknya nanti kita coba, nah ini gilanya memang semesta tuh ya kalau udah berpihak sama kita ya. Jadi begitu si Wisnu sama kita menghubungi Kontras, tentu teman-teman tahu ini Kontras dan Ikohi dua institusi yang mengurus tentang orang-orang yang hilang kan. Jadi mereka bebas dengar, mereka ini kita lagi bikin film gini-gini, bisa siap langsung. Langsung ini mau ada film, semua nanti Kamis yang tanggal sekian, saya lupa lah Kamis yang mana, semua siap, kita semua datang. Itu Ibu Sumasi kan yang paling aktif tuh, ayo semua datang. Jadi itu sebagian dari mereka tuh memang narasumber saya yang, dan ada yang baru wafat itu yang di atas kursi roda. Ibu Damaria, terus juga ibunya Bimo Petrus yang pertama di Solo ya, beliau adalah orang tua Bimo Petrus. Jadi para ibu tuh banyak yang udah meninggal ya. Jadi beliau salah satu narsum saya yang awal. Nah itu di-shoot lah gitu ya, dengan kayak dokumenter gitu kan. Nah terus terakhir yang saya bilang, Prit, ini mau ditaruh di mana? Karena kan saya kan mikirin alur ya. Terus dia bilang, kita taruh di ending lah. Jadi kayak itu apa? Kayak kalau di film-film yang ini kan, film-film yang berdasarkan kisah nyata kan endingnya benar-benar orang nyatanya itu ditaruh di ending ketika kredit. Wah, bener banget gitu ya. Kredit, terus nanti orang yang benerannya muncul gitu. Oke, terus tinggal musik. Nah, mungkin satu kita debat kalau saya boleh tambah ya. Bukan debat sih, tapi apa ya? Ada inilah pembahasan yang cukup panjang, musik. Darah Juang. Yes. Karena satu-satunya sumbangan dan permintaan dari para aktivis, taruh Darah Juang kalau boleh. Kalau lo mau, kalau lo bersedia, tolong taruh Darah Juang. Oke. Terus saya kasih ke Prita masih agak gimana ya, gitu masih gitu. Karena yang dikasih masih versi satu orang nyanyi. Kalau ini kan core, jadi satu orang nyanyi dan dia agak masih gitu ya. Akhirnya kita dicariin, dapat yang core puskat itu. Mbak yang ini aja Mbak. Kalau core kayaknya lebih kuat juga ya. Wah ya udah akhirnya, tapi itu rada panjang karena memang kalau satu orang yang nyanyi jadi seperti balada, ya. Sementara Prita ingin ada rasa kebersamaan gitu loh, ada power gitu. Jadi ya udah, saya senang banget begitu dia memilih aku. Dan saya juga ngomong sama Bang Jonnya, John Tobing gitu, ini kita pakai yang ini ya Bang, bukan nggak apa-apa, wah saya aja udah senang kok ini dipakai gitu. Karena itu seperti lagu ininya mereka lah, lagu kekuatannya mereka gitu ya. Betul. Oh gitu ceritanya, baru tahu nih soal Darah Juang. Nanti aku tanya-tanya lagi ke Mbak Aryani dan Mbak Lela, tapi kayaknya udah banyak banget yang mau tanya. Mungkin kita buka dulu sesi pertama
Dua penanya dulu teman-teman, ada? Mau tanya, ini kan tadi sempat dibahas sedikit soal film layar lebar, Bu. Udah ada rencana belum film Laut Bercerita pendek ini diperpanjang terus ya udah masuk layar lebar, dan kapan itu? Apakah nunggu momentum kayak udah gak sabar aja ya. Bukunya di 12 Desember 2017 kemarin. Itu sih. Baik, Mas Lutfi, terima kasih. Kalau tawaran sebenarnya udah lama ada dari berbagai pihak. Sebenarnya kan Laut Bercerita memang sudah bestseller dari awal. Cuman yang benar-benar sampai gila-gilaan bestsellernya tuh di 2020 ke atas ya. Sebelumnya juga sudah bestseller, jadi sudah ada PH-PH yang datang dan saya yakin teman-teman semua paham kenapa saya berhati-hati ya. Buat saya kerjasama partner dengan PH, dengan sutradara, dan itu tuh agak seperti milih pacar terus kawin nggak ya sama dia, agak begitu. Karena kita mesti punya visi yang sama, Jadi kalau misalnya kayak ada novel saya yang satu lagi gitu, ada PH yang mendekati dan mengatakan, terus yang pertama saya selalu tanya, udah baca belum Pak? Sudah. Terus Bapak melihatnya gimana? Saya senang tuh sama segitiganya alam, bintang sama nara. Udah. Kita berkawan aja Pak. Iya, beda nih Pak, saya sama Bapak beda. Jadi artinya kalau lo fokusnya cuma cintanya aja, ya udah kita berkawan aja, kita salaman aja Pak gitu. Jadi teman-teman mestinya paham ya, kenapa saya sangat berhati-hati memilih partner, memilih teman kerjasama. Teman-teman juga Wisnu sama kita juga tahu bahwa saya pelan-pelan banget gitu. Nah belakangan ini saya sudah merasa ada chemistry dengan satu pihak yang belum bisa saya sebut. Belum boleh di-spill. Belum guys, belum boleh lagi. Baru ada chemistry-nya. Iya benar. Selamat malam, saya Hendra dari Solo. Saya ingin cerita sedikit aja ya soal buku Laut Bercerita ini. Awalnya saya nggak sengaja gitu kalau baca buku ini, nggak tahu kalau ceritanya tentang begini. Saya kira itu awalnya kayak buku pembenahan diri gitu. Karena teman itu bercerita karena suka baca buku pembenahan diri, dan salah satu buku yang dia sebut itu Laut Bercerita gitu. Dan setelah saya baca kaget sih saya, ternyata isinya seperti itu. Saya suka. Waktu saya baca itu ceritanya suka, tapi kayak susah memahami ininya. Kan di situ diceritakan laut dan kawan-kawan berjuang gitu kan di bawah ancaman dan sangat berani sekali. Nah, keberanian mereka itu yang susah saya pahami. Kenapa gitu bisa seberani itu gitu. Seperti bukan keberanian manusia biasa. Mungkin itu. Terus saya mau bertanya, kan waktu di akhir-akhir film itu diceritakan Asmara mendengar itu ya kode Morse dari yang biasa dia dengar dari kakaknya. Nah, apakah itu ada lanjutannya itu Mbak? Karena dia katakan mungkin di waktu nanti akan sering-sering main-main. Siapa tahu bisa mendengar kode dari kakaknya gitu. Nah, apakah ada lanjutannya? Jadi aku penasaran sama risetnya tentang ini gitu. Ini sebenarnya kan kisah yang jadi ya kalau menurut saya, karena memang dulu ini sangat ditutupi agar tidak ada menguap gitu, ada ceritanya gitu. Apakah memang ini cerita yang sebenarnya dari dulu ingin diutarakan, ingin diceritakan, ingin disampaikan kepada pembaca sekarang, atau memang baru terinspirasi dari
beberapa tahun. Ya, jadi gini, sebenarnya Laut Bercerita itu selesai di satu novel. Namun, Pak ada namunnya, memang saya tidak menutup kemungkinan akan ada satu cerita di jagat yang sama. Nah, kalau di jagat yang sama tuh artinya itu di universe yang sama, tapi ya tidak melibatkan laut ya. Maksudnya lautnya kan sudah tidak ada, bahwa mungkin aja dia disebut-sebut atau gimana, bisa saja. Akan ada tokoh-tokoh yang overlapping gitu. Jadi artinya it's a universe jagat gitu. Kalian kan pasti tahu lah, Marvel kan juga begitu. Nah, kira-kira ada jagat yang sama yang akan saya hidupkan. Tapi itu lagi-lagi masih nanti, karena sekarang saya sedang menulis novel yang lain gitu ya. Mbak, dia cuma datang ke sini hanya untuk hari ini, besok pulang. Hanya untuk Mbak Lela karena nggak dapat yang di Jakarta dong. Oke, tepuk tangan dong untuk anak Tangsel, sesama Tangsel ya. Sama Tangsel. Itu sebenarnya di belakang novelnya ada, saya sampaikan sedikit ya, bahwa ide untuk menulis Laut Bercerita itu ada ketika dimulainya ketika kami di Tempo, ketika saya masih bekerja full time di Tempo, kami menerbitkan edisi khusus Soeharto tahun 2008, dan salah satu bagian itu adalah Nezar Patria, salah satu survivor dari penculikan itu, menulis 2 halaman tentang pengalamannya diculik, yang bagus sekali, yang basically kalau teman-teman baca di bagian penyiksaan itu betul-betul memang pengalaman dia dan kawan-kawannya. Nah, jadi waktu terbit itu saya yang mengedit ya, dan saya bilang, Nezar, ini tahun 2008, saya bilang aku mau nulis tentang ini, oke nggak ya? Dia bilang oke banget Mbak, karena saya yakin 10-20 tahun belum tentu ini akan diselesaikan oleh pemerintah. Ternyata benar kan, sampai sekarang belum. Lalu waktu itu saya belum tahu bentuknya mau cerpen atau pokoknya saya tertarik karena saya membaca tulisan Nezar yang berjudul kuil penyiksaan, penyiksaan di kuil baru apa gitu judulnya, di bawah penyiksaan gitu lah, ada kuilnya lah, pokoknya itu tersebar di mana-mana sekarang. Itu sebenarnya bagian dari edisi khusus Tempo. Nah, tapi memang kenapa lama? Karena saya sedang mengerjakan Pulang. Novel Pulang itu saya riset dari tahun 2006 sampai 2011 dan terbit tahun 2012. Saya nulis setahun itu 2011 sampai 2012, kemudian terbitlah Pulang. Nah, setelah Pulang terbit 12 Desember 2012, langsung benar-benar Desember itu juga saya lupa lah udah ada WhatsApp atau belum. Saya hubungi Nezar, saya bilang, Nezar, kita ketemu lagi ya untuk ini. Nezar kan sebenarnya anak buah saya gitu loh. Cuman waktu itu dia tahun itu kayaknya dia udah resign, dia udah bekerja di tempat lain. Lupa saya apa dia masih udah di Jakarta Pusat atau belum. Pokoknya dia udah di tempat lain, tapi kita ketemu lagi ya. Ya udah, dari Nezar kemudian berkembang, dia memperkenalkan saya ke teman-teman yang lain, Mugianto, Waluyo Jati, dia diculiknya paling lama gitu, 2,5 bulan, hampir 3 bulan. Kemudian mereka semua yang mengusulkan saya, Mbak Lela jangan hanya menulis tentang mereka yang diculik, tapi sebaiknya kalau menurut saya wawancara deh para keluarga, karena korbannya bukan hanya yang diculik, tapi keluarga pun adalah korban. Terus jadi saya kenalan sama teman-teman para keluarga di IKOI. Itu jadi saya memulai risetnya 2012 sampai 2016. Kemudian 2016 ke itu saya mulai nulis gitu. Nah itu dia. Jadi mulainya betul-betul memang sesudah reformasi ya. 2008 itu saya langsung, oh ini menarik gitu. Bukan yang dulu-dulu gitu, enggak. Baru-baru, cukup baru. Mbak Aryani, aku jadi mau tanya berkaitan dengan ini gitu. Pas yang tadi teman-teman lihat kan ya, yang pas di endingnya film Laut Bercerita, pas Mbak Aryani barengan sama
marah gitu kan. Wah itu gila sih Mbak, itu dapat banget yang nangis, terus marahnya juga bilang kalau ibu apa namanya kan anak apa namanya aku juga kehilangan kakakku dan kehilangan ibu gitu ya. Di kalau baca novelnya mungkin teman-teman malah lebih dapat lagi gitu emosinya gitu, karena Mara di saat itu kan mengungkapkan itu semua bahwa udah lama nih aku juga kehilangan keluargaku gitu. Dan kemudian Mbak Aryani pada saat memainkan filmnya tuh nangis banget gitu. Aku lihat beberapa teman pas tadi nonton juga ikutan nangis gitu. Mbak ceritain dikit dong, itu gimana sih bagian yang di situ ngedapetin emosinya terus bisa segitu dapatnya tuh, boleh nggak sih Mbak? Entah mau cerita atau mungkin mau ngasih tips, mungkin ada teman-teman yang juga mau denger ininya gitu Mbak, tipsnya gitu silakan Mbak. Kalau kita bermain pupuk apa namanya tanah di mana kita berpijak adalah tulisannya, skripnya. Skrip itu dan sutradara yang memberi udara, yang memberi ruang. Tugas kita bagaimana kita menghubungkan skrip dan ruang yang diberikan. Yang saya ketahui waktu itu, saya ingat saya sengaja tidak mau ngomong sama Ayushita karena saya harus ada seperti denial, saya berbohong pada diri sendiri. Itu sulit sekali loh, orang semua saya ramah-ramahin tapi Ayushita saya ignore. Itu setelah itu saya bilang maaf ya saya begini, dia mengerti sekali. Karena saya sengaja ignore dia, tidak secara tubuh tapi secara jiwa saya ignore dia. Pas dia dandan, pas dia makan, saya pandang sampai saya aku ignore kamu. Tapi cuma saya nggak memperlihatkannya, nggak gitu. Tapi saya bilang oke, saya harus berbohong. Untuk itu harus banyak diam ya. Saya nggak mau ngomong banyak. Ketika kita istirahat ya diam aja. Karena kamu in denial kan ya. Kalau umpamanya prosesnya panjang, saya bisa membangun nanti saya akan begini, saya bisa proses jiwa. Tapi itu cepat sekali, nggak bisa. Jadinya selama makan, selama istirahat itu saya tetap di dalam peran. Walaupun ngobrol-ngobrol, tetap di baru dulu. Ini saya mesti kakinya Mas Tio, suamiku loh, ya, ambil teh dia. Itu saya nggak pernah cerita sama siapapun juga, tapi itu proses pribadi saya untuk mempersiapkan diri saya agar ketika Asmara bilang aku juga kehilangan kakakku. Nah, itu seharusnya karena tapi ibunya masih tadi aku mimpi loh. Dia masih sedikit denial ya, saya nggak mau dengar pendapat kamu, tapi aku mau ngomong tentang diriku. Tapi begitu dia cerita, dia harus itu benar-benar magical ya. Prita tidak memberitahu saya bagaimana harus saya bergerak, enggak. Tiba-tiba begitu saya memindahkan badan saya ke dekat dia, itu udah rasa wow, detik ini saya harus mengaku bahwa saya sangat sedih. Karena sebuah trauma bisa diobati ketika kita mengakui bahwa kita kehilangan. Sebelumnya kan ya udah sabar gitu. Iya. Dan detik itu baru mengakui dan semua emosi yang saya simpan pada hari itu boleh saya keluarkan. Sebenarnya agak ekstrim ya itunya, tapi karena keadaan ya pakai sistem itu aja. Gila sih, keren banget Mbak, itu ambiar banget sih. Aku nonton itu nangis. Keren sih. Selamat malam semuanya, selamat malam Bu Lola, selamat malam Bu Aryani. Perkenalkan saya Hanif dari Karanganyar. Izin bertanya tentang riset juga kayak yang tadi. Ada nggak sih cerita yang mungkin bisa paling mengenang gitu ketika melakukan riset dan paling apa ya yang bisa diceritakan ke teman-teman semuanya gitu. Kemudian sama ada nggak sih ketika melakukan riset ada tantangan yang harus dilewati gitu. Itu mungkin sih kalau di pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Hanif ya tadi. Ya. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Iya, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Iva. Saya dari Getan Sukarjo. Saya mau bertanya kepada Mbak Lela sama Mbak Aryani.
Yang pertama Mbak Lila dulu, mungkin hampir sama sih pertanyaannya seperti Mas Hanif tadi. Mungkin lebih ke bukunya. Maksudnya apa bagian yang tersulit dari proses kreatif Mbak Lela menulis rentetan kronologi seperti Laut Bercerita ini. Kemudian saya juga berterima kasih sebenarnya karena kan saya juga generasi 94 ya, saya tidak merasakan bagaimana mencekam perasaannya waktu itu ya, yang ceritakan Laut Bercerita itu. Ternyata seperti itu. Jadi saya tahunya dari novel Mbak Lela ini. Oh ternyata seperti itu kejadiannya. Karena waktu itu saya masih umur 4 tahun gitu kan. Saya tahunya cuma Solo tuh huru-haranya benar-benar yang ini kenapa pada bakar-bakar sih, Mall Matahari itu dibakar tuh kenapa gitu kan. Gitu. Tapi ternyata setelah saya baca buku Laut Bercerita, oh jadi seperti itu. Nah kemudian untuk Mbak Aryani, apa alasan terbesar Mbak Aryani untuk menerima tawaran sebagai ibu untuk memerankan ibu ini? Apa alasan yang paling besar? Terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat malam Bu Lila, selamat malam Bu Aryani. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke saya. Saya ingin bertanya, jadi Laut Bercerita ini kan mengangkat peristiwa mengenai peristiwa 98, di mana sempat dikatakan sama Mbak Bunga tadi bahwa hal ini adalah hal yang cukup sensitif. Lalu saya ingin bertanya, ketika mulai menulis buku ini, lalu buku ini launching, buku ini mulai terkenal, apakah Bu Lila punya kekhawatiran atau keraguan tersendiri mengingat bahwa hal ini merupakan hal yang cukup sensitif untuk dibahas di negara kita? Mungkin itu saja, terima kasih. Saya Cia dari Yogyakarta. Sebenarnya kalau cerita itu banyak sekali, karena saya berkali-kali bertemu sama Nezar, sama Wario Jati, dan Mugianto, dan juga para orang tua. Tapi saya juga mewawancarai aktivis-aktivis di sekeliling mereka. Jadi bukan hanya mereka yang diculik, tapi keseluruhan gitu loh, keseluruhan orang-orang yang dulu terlibat PRD dan Smith ya. Jadi saya wawancara Budiman Sujatmiko, saya wawancara aktivis-aktivis yang dulu kan aktivisnya nggak hanya PRD aja, tapi semua yang menentang Orde Baru. Jadi saya juga mewawancarai Robertus Robert, saya wawancara karena saya harus tahu gimana sih suasana antar aktivis. Saya tuh kan saya lebih tua dari mereka. Ya, mereka tuh rata-rata lahir tahun 1970-an, 1971, 1970. Saya lahir tahun 1962. Jadi obviously saya lebih tua dari mereka. Namun dunia saya kan wartawan. Memang kadang-kadang kita bersinggungan ya. Kita bersinggungan, kita kadang-kadang saling bantu-membantu antara aktivis wartawan, tapi saya tidak di dalam dunia mereka ketika mereka ditangkap apa gitu ya. Jadi waktu saya wawancara mereka, yang paling banyak disampaikan, cerita yang disampaikan oleh mereka adalah peristiwa Belambuan. Itu chapter itu makanya chapter yang paling berkesan, apa bagian yang berkesan buat saya untuk menjawab pertanyaan Hanif ya. Karena itu semua menceritakan itu, baik Nezar, Mugi, semua cerita, terus Budiman Sujatmiko, semua cerita itu. Jadi itu sebenarnya aslinya ikut 90 orang. Saya kan nulisnya di situ 45. Iya, Nah, sebetulnya 90, sebetulnya 12. Ya, jadi saya segalanya kan saya perkecil gitu ya di dalam cerita saya. Dan itu hampir semua cerita gitu itu mirip gitu ya, nggak persis banget tapi ya perjalanannya di Pasir Putih mereka diikutin Intel, kemudian sampai di sana ternyata udah dikerubung sehingga mereka masuk, dan jadi itu cerita tentang mereka ngumpet di rumah penduduk itu benar-benar seperti itu. Sampai ada seorang ibu yang pura-pura mengusir sapi, itu beneran. Itu beneran seperti saya bilang, kok kalau dengar cerita kamu Nezar, kok kayak cerita di Sound of Music ketika iya kan, ketika mereka dikejar gitu, terus mereka sampai harus ngumpet. Itu benar-benar mereka tuh ngumpet di bawah apa, dipan, di balik apalah, lemari segala macam. Patrolinya tuh mondar-mandir, itu saya dengarnya
tegang banget. Tambah lagi saya tanya lagi sama aktivis lain. Aktivis itu mereka pasti dari seluruh cerita penangkapan disiksa, mereka akan cerita gangguan. Jadi itu berkesan. Dan memang saya sebagai manusia dan teman saya mendengarnya wah gitu ya. Tapi at the same time saya kan seorang storyteller. Waktu mereka bercerita saya udah ngebayangin wah ini bab yang keren nih gitu. Karena saya udah I'm a writer gitu ya, jadi saya wow, this is gonna be fun gitu loh. Karena mereka juga ceritanya ketawa-ketawa gitu. Bayangin kita harus merayap-rayap di antara ladang jagung gitu kan. Terus wow kita besar-besar apa segala macem. Terus disuruh matiin lampu malah dinyalain. Wah payah deh gitu. Jadi itu semua benar yang saya ceritakan itu ya. Nah itu yang berkesan dan kalau nanti dibikin layar lebar itu definitely harus masuk sih itu harus masuk sih ya karena itu seru banget gitu itu dan memorasi ya tantangan sih selama riset tantangannya adalah ketika berbincang dengan orang tua atau kakak atau adik sibling gitu ya itu susah untuk saya untuk berpikir straight ya karena sedih ya. It's very sad, sangat gimana ya, saya seorang ibu ya kan, ada salah satu ayahnya Ucok itu, Pak Payan selalu cerita, kita tiap tahun ditanya oleh, nggak tiap tahun sih tapi sering banget ditanya soal kartu keluarga, karena kan kalau di Indonesia sistemnya kartu keluarga hanya kalau ada surat kematian baru namanya dicopot gitu. Itu juga saya baru tahu ya, saya baru tahu ketika maksudnya baru mengalami ketika ayah saya meninggal terus itu dicopot namanya dari kartu keluarga karena ada surat kematian. Nah Pak yang ini menceritakan kita nggak ada surat kematian, kita nggak tahu anak kita ada di mana gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kan dengarnya kita susah ya untuk, saya udah sering susah melanjutkan pertanyaan berikut gitu, meskipun saya sebagai wartawan tuh sering banget kan bertanya hal-hal yang sensitif, yang sedih, tapi ini saya sebagai penulis soalnya, jadi udah beda lagi gitu, peran saya udah berbeda, jadi itu tantangannya paling berat di situ. Tantangan yang lain mungkin menjawab yang bagian juga adalah dalam penulisan. Selain yang tadi saya bilang sampai saya switch, pemberian nama laut itu sebetulnya lama sekali. Saya sebelumnya menggunakan nama sementara yaitu Layang Seta untuk tokoh utamanya, tapi saya nggak serap dengan nama itu. Tentu saja teman-teman mungkin sebagian tahu Layang Seta itu nama wayang. Jadi waktu itu saya berpikirin nama sementara dulu deh, yang penting gue nulis dulu. Jadi supaya jalan. Nah baru setelah saya pergi ke Pulau Seribu, kan saya juga riset ke Pulau Seribu, saya ke banyaklah risetnya banyak sekali. Saya wawancara dokter karena tokoh Asmara adalah seorang dokter. Saya wawancara psikolog karena Neza bilang PTSD itu loh. Setelah dia dilepas, dia jadi nggak percaya sama orang gitu. Kemudian kalau mendengar pintu ditutup aja dia itu bukan dia aja, yang lain-lain juga ada ketakutan. Jadi itu ada PTSD-nya. Jadi saya tentu saja wawancara psikolog. Gimana sih kalau PTSD ya? Kemudian makanya kalau Anda ingat itu ada bagian Alex yang kemudian menjauh dari Asmara, jadi mereka sempat putus dulu beberapa lama. Nah akhirnya laut itu saya peroleh dari ketika ke Pulau Seribu. Saya melihat laut gitu di sekeliling Pulau Onrus saya lupa. Christine ingat ya. Saya kesana tuh rame-rame sama teman-teman KPG juga. Terus di situ saya membayangkan laut ini ada di dasar laut nih gitu. Terus laut ada di dasar laut. Waktu itu masih Layang Seta namanya, terus berarti nama dia harus ada urusannya dengan laut gitu. Jadi nama itu agak lama saya temukan. Sama aja seperti saya nulis di Tempo lah gitu ya. Kami wartawan Tempo ya, kami punya pagar-pagar tersendiri dan itu yang
akan saya gunakan juga di dalam tulisan novel. Tapi yang kekhawatiran itu muncul ketika mau launching. Syuting enggak ya, Mbak? Pas syuting ada. Syuting ada sedikit kekhawatiran karena waktu itu Selamat bilang, kalian hati-hati ya kalau syuting nanti judulnya ganti aja. Jadi ini para sepuh lah ya, mau nasehati gitu kan. Saya bilang, kenapa Mas? Iya, saya dulu waktu bikin Marsina, kan tuh syutingnya banyak tuh di Jawa Timur. Tapi klip pernah tahu kan, klip tuh yang action gitu. Adegan. Kita tulisnya judulnya Jawa Timur Membangun. Orde baru banget ini. Padahal itu dia bikinnya di reformasi. Cuman suka banyak gangguannya bukan dari pemerintah, dari masyarakat aja gitu loh, yang minta duit atau ini atau itu, yang aneh-aneh lah. Pokoknya ada certain people aja gitu. Jadi justru kalau sekarang bukan pemerintah, kalau dulu iya. Nah jadi supaya nggak diganggu, ganti aja judulnya gitu. Oke, maksudnya judul untuk syuting ya, Bang. Jadi sama Prista diganti Kelam ya. Jadi Kelam judulnya. Jadi as if itu film apa, drama, remaja, ever lah gitu. Pokoknya aku juga pas ngeliat klipnya, Kelam, yoi, kita mau aman. Oke, jadi gitu. Itu waktu syuting itu aja perlindungannya. Nah dan kita juga nggak terlalu biasanya kan kita kalau syuting atau kalau apa di film-film yang biasa tuh yang besar, yang itu kan foto-foto, terus upload gitu kan. Pokoknya ini adalah produk kita ya. Ini sepi ya. Kita low profile. Kita low profile, pokoknya kita bikin jadi dulu gitu. Kita sama sekali nggak heboh, biasa-biasa aja. Di mana Mbak Lila syutingnya? Di jalan apa sih tuh? Di Tebet ya? Pokoknya di satu rumah yang sering juga dipakai untuk syuting ya. Ada sebuah rumah yang udah 80-an. Jakarta nih, Jakarta. Semuanya Jakarta. Yang di underwater juga. Terus semua Jakarta. Karena memang kita ngambilnya kan rata-rata Jakarta. Lalu pas launching itu kita kekhawatirannya kita nggak mau diganggu-ganggu dengan kedatangan orang-orang yang tak diundang yang mau aneh-aneh gitu kan. Jadi kebetulan tahun 2017 itu sebelum-sebelumnya banyak sekali orang launching buku, pameran lukisan, launching film pendek ya, di dokumenter di beberapa tempat. Wow, dimasukin penyusup terus disuruh berhenti sama dia, entah apa otoritasnya dia suruh berhenti, kesel banget. Pasti teman-teman baca lah di media gitu ya. Jadi dan pemerintah juga nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kami memilih tempat di IFI, yaitu Pusat Kebudayaan Prancis yang nempel sama Kedubes Prancis, sehingga orang yang masuk harus kasih KTP, harus melalui metal detector, harus melalui beberapa poin. Agak sulit. Jadi susah deh kalau ada penyusup, susah gitu. Jadi pihak KPG sama saya sama-sama sepakat, yuk kita pilih itu. Begitu saya dengar dari Wisnu, aku mau ikut main nggak? Malah saya pengen, karena sebuah kehormatan yang kalau bisa kenalan dengan yang aku ngefan sama Adela gitu. Itu alasannya. Dari SMP sama SMA kalau baca buku cemerlang. Iya, tapi Mbak Lela saya udah ngefan dari mana, dari SMP Mbak Lela. SMP Mbak Lela. Kalau baca-baca buku ada cerita pendek gitu ya, saya kalau ada Lela Kuduri saya langsung beli gitu. Oh, manis banget. Kalian ini gimana? Tapi kenal Mbak Lela pada saat apa? Udah ngefans gitu? Waktu book fair. Book fair. Di Frankfurt. Kenalnya di situ ya. Oke. Laut Bercerita sebelum main filmnya udah baca? Atau Mbak Riani udah baca belum sih? Kan belum dong kan. Oh iya, kenapa sih kalau saya nanyanya gitu? Kan itu buat launching ya. Tapi lupa nih saya. Tapi setelah itu Mbak Riani udah baca? Iya, tapi suami saya pengen kali baca, tapi akhirnya ada versi bahasa Inggris ya. Berarti nanti baca yang versi bahasa Inggris untuk suaminya Mbak Riani ya. Oke.
Teman-teman maaf banget, ini yang tadi mengacungkan tangan nggak bisa saya akomodir, waktunya udah habis. Saya udah kasih tanda dari tadi. Mbak Lela Eskudori, Mbak Aryani Willems, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini. Teman-teman tepuk tangan untuk Mbak Lela dan Mbak Aryani. Semoga